Oke, jadi tadi nanya perkembangan anak. Alhamdulillah, Aulia sekarang sudah 1 bulan. Tanggal 22 kemarin 1 bulan, Alhamdulillah. Dan pas tanggal 22 kita ke dokter. Dokter cek semua, kondisinya aman, Alhamdulillah. Kemudian sekarang masih dalam tahap sama Ica, ya 1 bulan ini masih beradaptasi lah untuk menghandle baby lagi kan. Itu jadi karena sama Malik sama Aulia kan jedanya 7 tahun. Jadi kadang sekarang membiasakan untuk bangun malam ya begadang, kemudian tiap 2 jam. Ica juga masih menyusui, alhamdulillah. Dan sejauh ini sih baik-baik semua. Terutama sekali kalau saya sama Ica adalah gimana supaya Rendra sama Malik nih, abang-abangnya nih, nggak merasa ada perbedaan kasih sayang gitu. Karena kan kita pas dia lahir nih, Aulia lahir, memang perhatian semua ke dia. Bahkan dari nenek kakeknya juga ke dia semua. Nah, tapi saya terus bagi karena kalau Ica lagi menyusui Aulia, Narendra Malik sama saya biasanya saya ajak main segala macam, jadi supaya dia nggak merasa perhatian cuma ke adiknya doang nih gitu. Saya bagi-bagi. Cara yakinin abang-abangnya buat gak cemburu gimana sih Bang? Iya, memang harus pinter-pinter nih kita sebagai orang tua untuk bisa menjaga supaya anak yang lebih dahulu lahir ini nggak ada rasa kecemburuan. Kalau saya sama Ica, beberapa hal misalnya abang sama Rendra sama Malik kita ajak bantu untuk ikut mengurus adiknya yang masih bayi nih. Misalnya ngambil baju, ngambil anduk, bang ambil anduk bang di sana bang gitu, bang ini adik mau mandi bang, abang isiin air ya gitu. Jadi melibatkan kakak-kakaknya di dalam proses merawat adiknya itu mudah-mudahan jadi salah satu cara untuk mereka bisa ikut sayang sama adiknya. Kemudian memang perhatian ke yang anak ketiga ini jangan kita tunjukkan terlalu full seperti itu di depan kakak-kakaknya. Jadi kalau memang Ica lagi sibuk sama yang kecil, saya sibuk sama kakak-kakaknya. Karena ini cowok dua-duanya, misalnya kalau Ica lagi menyusui, saya ajak kita main bola yuk gitu. Kita main keluar yuk, kita main sepeda segala macam. Jadi mereka masih merasa perhatian masih ada buat mereka gitu. Nanti buat abang-abangnya gimana nih Bang? Mungkin lebih protektif nggak ke adik perempuan? Nah, jadi sekarang kalau abang-abangnya dari mulai lahir sih memang kita udah mengkondisikan, bahkan dari mulai Ica hamil tuh udah coba bangun sayangnya mereka, perhatiannya mereka, kemudian bahkan sebenarnya menemukan nama Aulia itu pun juga melalui diskusi sama mereka itu. Sampai akhirnya kita sepakat ya berempat namanya Aisyah Aulia, itu juga hasil diskusi sama abang-abangnya. Jadi keterlibatan mereka dari mulai Ica hamil sudah kita libatkan. Hal manis apa sih Bang yang tunjukin abang-abangnya, mungkin ikut nenangin adiknya kalau nangis, semenin tidur kan? Betul, kalau Rendra tuh pengen gendong, tapi saya sama Ica belum berani kasih untuk gendong anak bayi ya. Mungkin nanti kalau udah agak lebih besar sedikit, karena kalau bayi kan memang kepalanya harus disanggah segala macam kan, lehernya masih belum kuat. Jadi kalau Rendra Malik belum bisa gendong, tapi apa yang mereka bisa lakuin sekarang itu tadi membantu Ica untuk mengurus yang kecil, misalnya siapin baju, siapin peralatan mandinya, kemudian ambil dorongan bayi gitu ya, kalau dia lagi mau agak bosen digendong, kita taruh di dorongan, kita keliling rumah aja, abangnya yang dorong segala macam. Jadi paling cuma sebatas itu sih palingnya. Di antara Rendra dan Malik yang paling protektif siapa? Kalau sejauh ini Rendra ya, Rendra tuh memang dari dulu tuh ke adik-adiknya tuh memang ini ya, dia tuh suka anak kecil memang. Jadi kalau ada sepupunya yang masih kecil tuh memang sama Rendra tuh bisa deket banget. Kemudian Rendra tuh memang sangat menjaga sekali gitu. Tapi kan kita inginnya supaya perhatian ke Rendra juga nggak berkurang karena adiknya lagi gitu. Jadi tetap bagi perhatian ke abangnya. Tapi Rendra tuh memang protektifnya cukup besar sih. Bisa saya lihat gitu pada saat ada adiknya tuh dia memang sangat menjaga sekali. Tapi kalau di rumah itu mereka masih tidur dalam rumah atau Enggak, jadi kalau anak-anak sudah kita pisahkan, apalagi ada yang masih bayi ini kan, kalau yang masih Aulia ini kan tiap 2 jam harus bangun. Karena menyusui kan rentang waktu antara 2 jam sampai 2 jam setengah. Kalau tengah malam dia satu kamar, Aulianya bangun, pasti abang-abang juga bangun. Sementara kan Rendra Malik pagi harus sekolah gitu. Jadi kita pisahin kamar, Rendra Malik juga kita pisahin kamar, jadi mereka bisa tidur dengan tenang gitu. Udah ada kakak-kakaknya ini ada momen sendiri, udah ada. Kalau sejauh ini sih belum ada ya kita lihat. Memang kita dari awal tuh sudah meminimalisir supaya jangan sampai ada hal itu. Cuma memang saya belum tanya langsung ke hatinya mereka masing-masing ya. Tapi harapan sih jangan sampai lah, karena dari awal, dari bulan ke-8 Ica hamil sebenarnya dokter sudah bilang, Pak,
tolong dipelajari parenting supaya nanti abang-abangnya nggak ada rasa cemburu nih gitu. Jadi saya sama Ica coba untuk bisa melibatkan aja si anak-anak. Kalau Rena sama Alex sendiri sering berantem nggak sih? Wah, itu hari-hari kita itu Mbak ya. Berantem sebentar, nanti 10 menit adem. Menit ke-11 ribut lagi ya. Ya itu wajar lah, kalau saya lihat saya sama kakak saya kan juga cowok-cowok dua-duanya kan. Wah kita juga seperti itu. Cuma yang paling penting tidak memukul fisik. Kalau cuma ya tarik-tarikan sedikit masih oke lah. Sepanjang tidak melukai, nggak sampai dia ngebanting, nggak sampai mukul yang parah gitu ya. Kalau cuma misalnya berebutan, tapi gini, setiap mereka ribut, saya sama Ica selalu jadi berusaha bisa menengahi gitu. Rebutan mainan satu misalnya, saya bilang abang sweet dulu sama ade, abang 5 menit, terus ade 5 menit, 5 menit, 5 menit gitu. Jadi saya coba bisa bagi waktu dengan adil lah buat mereka. Tapi Bang katanya kehamilan anak ketiga ini Bang Dudi belajar dari nol lagi Bang Dudi. Oh ini dari nol lagi sebenarnya. Dari awal, mungkin 3 hari pertama tuh saya gendong itu agak bingung ya, karena waktu masih di rumah sakit, saya liatin suster dulu cara gendongnya, saya tanya sama dokter anak, dok apa yang boleh dipegang, mana yang enggak, kemudian kalau gendong yang benar tuh bagaimana, kenapa kepalanya harus lebih tinggi daripada kaki, segala macam. Kenapa tiba-tiba kalau dia ini suka, apa misalnya gumoh ya disebutnya kan, jadi itu saya coba pelajarin lagi, terutama kalau memandikan. Nah itu sekarang masih dalam tahap belajar, karena saya masih belum berani untuk memandikan Aulia, jadi kalau gendong masih oke, kemudian gantiin bajunya masih oke, tapi kalau memandikan itu memang masih Ica sampai sekarang. Abang ini kan perempuan ya. Nah, Ya. Ica sendiri suka mix and match bajunya nggak sih? Sekarang kan bervariasi. Betul, jadi kalau sekarang warna bajunya udah warna-warni, baru sekarang punya anak bajunya warna pink, ini baru sekarang. Dan kebetulan juga alhamdulillah teman-teman udah sejak dia lahir nih sudah banyak yang kasih hadiah baju gitu kan. Jadi saya lihat bajunya semua udah warna-warni, kemudian udah banyak mainan yang bernuansa boneka perempuan gitu ya. Kemudian ya sekarang mungkin Ica sudah mulai mikir ini nanti mau jepit rambutnya gimana, mau aksesorisnya apa segala macam. Ica udah ngomong ke saya sih sebenarnya. Nah, anting belum kita tindik sebenarnya karena pas lahir dari rumah sakit ditawarkan mau apa enggak. Kalau saya bilang mungkin nanti aja setelah mungkin udah 6 bulan lah ya atau setahun gitu ya, karena saya pikir mungkin sekarang masih belum pas aja gitu ya. Kalau masih bayi banget kemudian ditindik kayaknya masih belum tega gitu kalau saya ya. Nanti mungkin setelah 6 bulan setahun mungkin boleh lah kita. Banyak makanan jajanan kaki lima itu yang rasanya enak. Ya, rasanya enak, pedagangnya juga bersih gitu ya, artinya mengolah makanannya bersih. Kemudian tempatnya juga nyaman, misalnya kita ada, ya memang mungkin di pinggir jalan, tapi tempatnya juga enak buat kita duduk, ada bangku plastiknya segala macam. Jadi kalau saya sih sebenarnya nggak ada masalah ya, justru dari pedagang kaki lima, kemudian mereka bisa punya modal besar, nanti bisa sewa toko, kemudian bisa buka di mall segala macam. Sebenarnya mungkin bisa berawal dari pedagang kaki lima, dan banyak yang enak-enak dan banyak yang bersih juga sebenarnya, tinggal kita pilih aja. Nah, nggak cuma ada di Indonesia sih. Iya, Bahkan banyak pedagang kaki lima di luar negeri. ya. Jadi pernah ada pengalaman nggak sih beli di luar negeri? Oh pernah. Banyak kalau di luar negeri juga salah satu tujuan jalan-jalan itu adalah saya pengen cobain makanan khas yang di daerah tempat itu ya. Misalnya ke Turki, waktu itu saya sama Ica ke Turki, kemudian kita cobain ya kan banyak pedagang kebab yang kaki lima tuh, itu juga menarik tuh, enak banget tuh. Dan ya buat saya sih pedagang kaki lima dari zaman saya kuliah dulu emang udah jadi langganan sebenarnya. Nah, kalau di Indonesia sendiri apa nih yang Abang udah suka? Jajanan. Wah banyak ya. Mungkin yang paling sering itu ya beli martabak ya. Martabak itu kan satu gerobak kaki lima. Saya suka martabak manis, kalau Ica suka martabak telur. Atau ya dua-duanya kita suka sih. Kemudian mie ayam ya, Ica suka yamin. Kemudian tukang somai, ya itu juga enak banget itu. Ini masalah telur nih, ada salah satu makanan yang legend. Ya. Gulung itu jadi legend seperti apa? Oh iya, telur gulung itu ya. Itu memang karena gini, telur itu kan memang makanan hari-hari kita. Pengolahan telur itu kan banyak macamnya kan. Kalau di Minang itu ada telur barendo namanya. Jadi telur dadar tapi kayak ada apa? Crispy gitu ya.
ada telur mata sapi segala macam banyak lah. Nah telur dadar apa telur gulung ya itu salah satu makanan yang favorit juga sebenarnya. Itu enak banget sih emang.